Nabi Yesaya memberitahu kita bahwa serafim adalah malaikat berapi-api, bersayap 6 yang mengelilingi Tuhan saat dia duduk di atas tahtanya yang agung dan terus menyembah Tuhan. Serafim juga melayani Tuhan dan melayani sebagai agen penyuciannya, seperti yang ditunjukkan oleh pembersihan dosa-dosa Yesaya sebelum ia memulai pelayanan kenabiannya. Yesaya pasal 6 adalah satu-satunya bagian dalam Alkitab yang secara khusus menyebutkan kata serafim, yang berarti yang berapi-api. Dalam pasal Alkitab itu, Yesaya menggambarkan penglihatannya yang intens tentang pengadilan surgawi Allah, yakni sang nabi melihat Tuhan duduk di singgasana yang ditinggikan, dikelilingi oleh malaikat terbang yang disebut serafim. Yesaya 6 ayat 1-2. Kata serafim adalah bentuk jamak dari akar kata Ibrani saraf yang berarti membakar. Implikasinya di sini adalah bahwa para malaikat yang hadir ini terbakar dengan cinta kepada Tuhan. Serafim tampaknya memiliki kemiripan dengan manusia, sebagaimana Yesaya menggambarkan mereka memiliki wajah, kaki, tangan, dan suara. Yesaya 6 ayat 2-7. Serafim berulang kali menyatakan kekudusan dan kemuliaan tertinggi Tuhan dalam penglihatan Yesaya. Serafim tidak menyapa Tuhan secara langsung, tetapi memanggil satu sama lain di hadirat Tuhan. Dan mereka memanggil satu sama lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya." Yesaya 6 ayat yang ketiga. Bagian lain yang memuat 3 kali permohonan kekudusan Allah ini ditemukan dalam Wahyu 4 ayat yang ke-8. Yang juga mengacu pada malaikat bersayap 6 yang mengelilingi tahta surgawi Allah dan terus-menerus menyatakan kemuliaan Allah. Fakta bahwa serafim dalam penglihatan Yesaya menggunakan pengulangan 3 kali lipat dari kekudusan Allah adalah penting. Dalam Yudaisme kuno, angka 3 menandakan kelengkapan dan stabilitas. Mengumumkan kekudusan Tuhan sebanyak 3 kali juga berkonotasi sifat kekal Allah yang sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kesempurnaan ilahi Allah seperti terlihat dalam Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kekudusan Allah yang sempurna dan tertinggi, tidak tertandingi oleh apapun atau siapapun. Yesaya melanjutkan untuk menggambarkan efek dari proklamasi serafim, memberitahu kita bahwa pada suara-suara malaikat menyatakan keagungan Tuhan, tiang pintu dan ambang pintu bergetar, dan bait suci penuh dengan asap. Yesaya 6 ayat yang keempat. Pada zaman Alkitab, gempa bumi dan asap adalah tanda kehadiran ilahi Allah. Keluaran 19 ayat 18, Mazmur 104 ayat yang ke-32. Ketika Yesaya memperhatikan bahwa serafim surgawi menutupi diri mereka di hadapan Tuhan untuk mengakui ketidaklayakan mereka di hadapan Tuhan, Nabi menjadi sadar akan dosa beratnya sendiri dan takut akan nyawanya. Pada saat itu salah satu serafim mengambil bara api dengan penjepit dari mezbah, membawa bara api itu ke Yesaya dan menyentuhkannya ke bibir Yesaya. Tindakan ini menyucikan dosa Yesaya dengan api, karena serafim meyakinkan Yesaya bahwa sekarang kesalahannya telah dihapus dan dosanya ditebus. Dengan dosa-dosanya dibersihkan, Yesaya sekarang dapat berbicara langsung kepada Allah. Ketika Tuhan memanggil seorang nabi, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk kita? Yesaya yang dimurnikan dapat menerima penugasan kenabian ini kepada bangsa Israel dengan menjawab, "Ini aku, utuslah aku."